والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga, sampai pada dars Al-Thalitha Asyara, dars yang ke-13, Ad-Darsu Al-Thalitha Asyara. Kemarin sudah dibaca percakapan atau hiwar dalam dars ini. Sekarang melanjutkan pembahasannya pada halaman berikutnya, halaman 106. Ya. Disebutkan di situ sesudah samarin, ya. Liyadkhul, ya, ada satu kalimat liyadkhul, ya, bagaimana kemarin disebutkan dalam hiwar, ya, liyadkhul, ya, artinya apa? Hendaknya dia masuk. Jadi di situ terkandung makna perintah, tetapi perintahnya kepada orang ketiga atau orang lain. Jadi perintah tidak disampaikan kepada orang yang diajak bicara secara langsung, tapi perintah kepada orang yang lain, ya. Liyadkhul, hendaknya dia masuk. Bagaimana ini? Nah, di sini dijelaskan tentang hal ini. Jadi di situ tersusun dari huruf lam dan fi'il mudhari', ya. Liyadkhul, lam yang ada di awal itu satu huruf, ya, lam, kemudian bersambung dengan fi'il mudhari' yadkhul. Nah, lam itu apa yang bersambung atau yang masuk pada fi'il mudhari' tersebut? Hadhihi lamul amri. Hadhihi lamul amri. Ini adalah lam amr. Jadi huruf lam yang bermakna amr, memberikan makna atau fungsi atau faedah amr, yakni perintah. Ini sesuai dengan namanya, lamul amr, huruf lam yang bermakna amr. Ya. Tadkhulu 'ala al-fi'l al-mudhari'i wa tajzimuhu. Ya, tadkhulu 'ala al-fi'l al-mudhari'i wa tajzimuhu. Ya, lamul amr ini masuk pada fi'il mudhari'. Ya, lamul amr ini masuk pada fi'il mudhari' wa tajzimuhu, dan menjazmkannya. Ya, jadi lamul amr masuk pada fi'il mudhari' yang bertemu atau bersambung dengan fi'il mudhari' yang mendahulunya, ya. Kemudian lamul amr ini menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Ya, lamul amr ini menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi lamul amr dia termasuk salah satu alat atau salah satu kata yang menjazmkan fi'il mudhari'. Ini sebagaimana tadi disebutkan, ya, perhatikan pada contoh tersebut, liyadkhul, ya, fi'il mudhari'nya yadkhul, huruf akhirnya dengan sukun, tandanya dengan sukun, itu tanda untuk jazm. Jadi bukan karena ini dibaca di akhir kalimat kemudian disukun, bukan, tetapi memang itu benar-benar sukun. Fi'il mudhari' itu benar-benar menjadi sukun pada huruf akhirnya. Kenapa? Karena didahului atau dimasuki oleh lamul amr. Ya, asalnya fi'il mudhari' yadkhulu, yadkhulu, huruf akhirnya dengan dhammah.
pada keadaan rofa atau marfu, ya, ditandai dengan harakat dhammah, yadkhulu. Kemudian dimasuki lamul amr menjadi liyadkhul, huruf akhirnya dengan sukun, ya, menjadi ditandai dengan sukun. Kenapa? Karena keadaan i'rabnya berubah menjadi jazm, atau fi'il mudhari itu menjadi majzum, ya, dijazmkan, yang menyebabkan dia menjadi jazm lamul amr ini, ya. Jadi lamul amr masuk pada fi'il mudhari dan menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Kemudian wa tufidul amra, ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, wa tufidul amra, dia memberikan faedah amr. Lamul amr ini memberikan faedah, memberikan makna atau fungsi amr, jadi bermakna perintah. Liyadkhul, hendaknya dia masuk, artinya menyuruh dia untuk masuk. Tetapi tadi tidak secara langsung diucapkan pada yang bersangkutan, seperti misalnya masuklah kamu, tidak seperti itu, tetapi dengan lamul amr kemudian diikuti fi'il mudhari dalam contoh tersebut untuk yang ghaib. Liyadkhul, hendaknya dia masuk, jadi menyuruh dia untuk masuk. Ini. Jadi ini lamul amr, tufidul amra, memberikan faedah, memberikan makna amr, ya, perintah. Kemudian pada fi'il apa saja yang dimasuki oleh lamul amr disebutkan sesudahnya, tadkhulu ala fi'lil ghaibi wal mutakallimi, ya, tadkhulu ala fi'lil ghaibi wal mutakallimi. Jadi lamul amr ini masuk pada fi'il ghaib dan mutakallim, ya, fi'il untuk ghaib dan untuk mutakallim, ya. Ini di sini tidak disebutkan untuk mukhatab, ya, kan ada tiga keadaan, ya, ada mutakallim, orang yang berbicara, kemudian mukhatab yang diajak bicara atau lawan bicara, yang artinya diajak bicara secara langsung, ya, lawan bicara di depannya, di hadapannya. Kemudian ada ghaib, orang lain, orang ketiga yang tidak hadir atau yang tidak turut dalam pembicaraan secara langsung. Ini ada tiga keadaan atau tiga posisi, ya, mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Nah, di sini lamul amr ini masuk hanya pada fi'il untuk ghaib dan mutakallim. Untuk ghaib, untuk orang ketiga, orang lain yang tidak turut pembicaraan secara langsung, dan untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara, pembicara. Di sini tidak disebutkan untuk mukhatab. Ya, kenapa? Karena untuk mukhatab itu sudah ada bentuk khusus untuk amr. Ya, sebagaimana dulu pernah dipelajari, yakni pada bentuk fi'il amr. Fi'il amr, fi'il yang, ya, memberikan faedah amr, bermakna amr, perintah, dengan bentuk khusus, bentuk tersendiri yang dibentuk dari fi'il mudhari, tetapi sudah menjadi bentuk yang baru, bentuk yang berbeda, bukan lagi bentuk mudhari. Itu fi'il amr, dan fi'il amr itu hanya digunakan untuk mukhatab. Untuk fi'il amr yang dengan bentuk khusus, bentuk tersendiri, ya, itu hanya khusus untuk mukhatab. Sebagaimana dulu pernah dipelajari, ya, nanti bisa dimurajaah kembali. Fi'il amr, misalkan uktub, tulislah, ijlis, duduklah. Itu perintah pada mukhatab, pada orang yang diajak bicara secara langsung di hadapannya. Ya, kamu tulislah, kamu duduklah, atau duduklah kamu, tulislah olehmu, seperti itu. Itu amr pada mukhatab, ya, dengan bentuk fi'il amr.
Ya, bentuk fi'il yang tersendiri, yang terpisah, artinya bukan fi'il mudhari'. Adapun di sini untuk ghaib dan mutakallim, di sini amarnya itu dengan memasukkan lamul amr. Jadi bentuk fi'ilnya tetap bentuk fi'il mudhari'. Ya, seperti contoh tadi ya, yadkhul itu tetap fi'il mudhari', tidak menjadi bentuk yang baru, tidak, tetap itu fi'il mudhari', hanya dia dimasuki oleh lamul amr. Jadi lamul amr masuk pada fi'il mudhari', artinya bersambung dengan fi'il mudhari'. Fi'ilnya tetap mudhari'. Dan tadi ditambahkan ya, fi'il mudhari' untuk ghaib dan fi'il mudhari' untuk mutakallim. Ini. Karena tadi untuk mukhatab sudah mempunyai bentuk tersendiri atau bentuk khusus, yakni fi'il amr. Nah ini. Jadi kalau amr pada mukhatab dengan fi'il amr, adapun amr pada ghaib atau amr pada mutakallim, ini dengan menambahkan atau memasukkan lamul amr pada fi'il mudhari'-nya. Fi'il mudhari' untuk ghaib atau fi'il mudhari' untuk mutakallim. Bisa memerintahkan pada mutakallim, pada pembicara, bisa. Ada yang memerintah pada diri sendiri, seperti dicontohkan di sini ya. Nahwu contoh, liyajlis kullu talibin. Ya, liyajlis kullu talibin. Hendaknya setiap siswa itu duduk. Ya, di sini liyajlis, hendaknya duduk. Untuk ghaib, untuk orang ketiga. Ya. Nah, di sini dalam contoh ini kullu talibun, setiap siswa, masing-masing pelajar. Artinya yang berbicara mungkin sang guru ya, dia tidak memerintah secara langsung, wahai pelajar, duduklah kalian, tidak begitu. Tapi dengan bentuk tadi menggunakan bentuk ghaib, fi'il ghaib untuk orang ketiga. Hendaknya setiap siswa itu duduk. Ini liyajlis kullu talibin, yajlis fi'il mudhari' untuk ghaib. Ya. Kalau ada kelanjutannya ya, contoh tersebut, liyajlis kullu talibin fi makanihi. Hendaknya setiap murid itu duduk di tempatnya. Ini contoh untuk yang ghaib, fi'il ghaib. Kemudian untuk yang mutakallim pada contoh berikutnya, linajlis ma'an. Ya. Linajlis ma'an, hendaknya kita duduk bersama. Linajlis, hendaknya kita duduk. Ya, artinya memerintah pada mutakallim, baik itu mutakallim wahdah, mutakallim sendirian, ataupun mutakallim ma'a ghairihi, mutakallim bersama dengan yang lain. Seperti pada contoh ini, mutakallim ma'a ghair, ya, mutakallim ma'a ghairihi, mutakallim bersama dengan yang lain. Hendaknya kita duduk. Kita yang dimaksud siapa? Orang yang berbicara, kemudian mengajak atau bersama dengan lawan bicaranya. Nah, jadi baik yang berbicara maupun yang diajak bicara ini diperintahkan untuk duduk. Ya, linajlis, hendaknya kita duduk. Ya, ma'an ya, bersama-sama. Ini. Ataupun untuk mutakallim, ya untuk mutakallim wahdah juga bisa ya. Ya mungkin dia berbicara untuk dirinya sendiri atau berbicara pada dirinya sendiri, baik terucap maupun mungkin dengan suara yang lirih ataupun mungkin dalam hati, tapi dia memerintahkan dirinya sendiri, misalkan liaktub atau liajlis, hendaknya saya menulis, hendaknya saya duduk, atau yang semisalnya. Ini yang jelas ini lamul amr, dia masuk pada fi'il ghaib dan fi'il mutakallim, untuk ghaib dan untuk mutakallim. Kemudian lamul amri maksuratun, lamul amri maksuratan. Lam amr ini maksurah, ya, kasrah, di kasrah, berharokat kasrah, ya, seperti dicontohkan tersebut, ya, liyadkhul,
liyajlis, li majlis, dan juga pada hiwar pada bacaan kemarin ya, lamul amr ini berharokat kasrah. Wa tusakkanu ba'da wawi wal fa'i wa summa. Tetapi ketika dia terletak sesudah wawu, terletak sesudah fa, ataupun terletak sesudah summa, itu disukun. Wa tusakkanu disukun. Artinya tidak berharokat kasrah, tetapi dengan sukun. Ketika lamul amr itu terletak sesudah wawu, terletak sesudah fa, atau terletak sesudah summa. Ya, misalkan tadi liyajlis, misalkan ada wawu sebelumnya, maka nanti menjadi wal yajlis. Apa ada huruf fa sebelumnya, maka nanti menjadi fal yajlis. Atau ada summa sebelumnya, maka menjadi summal yajlis. Ini. Jadi secara asal lamul amr itu berharokat kasrah, tetapi ketika didahului oleh wawu atau fa atau summa, maka lamul amr itu disukun. Ini. Seperti dicontohkan dalam banyak ayat, ya, di antaranya fal yang zuril insanu ila qa'ani, fal yang zur, ya, itu fal yang zur, itu lamul amr terletak sesudah huruf fa, maka dia sukun, fal yang zur, ya, ini. Dan contoh yang lain masih banyak, nanti bisa dicari ya. Baik. Ini tentang lamul amr. Kemudian berikutnya, latihannya awalan yang pertama, istakhrij ma fid darsi min amsilati lamil amri. Istakhrij ma fid darsi min amsilati lamil amri. Cari, keluarkan dari dars kata-kata yang ada dalam dars yang termasuk contoh-contoh lamul amr. Ya. Jadi kita lihat sebentar dari dars kemarin, dars ke-13 ya. Dari awal mana? Lihat dakhul ya. Ucapan mudaris garis ke tengah-tengah itu ya. Ini lihat dakhul. Ucapan mudaris yang ketiga dari atas ya. Lihat dakhul. Ini lamul amr. Ada lagi? Liyadhab, ucapan mudaris berikutnya liyadhab ya. Kemudian sesudahnya ini wal yarji'u ya, itu terletak sesudah huruf waw ya, terletak sesudah waw ataf, maka lam amr menjadi sukun ya, wal yarji'u. Asalnya tadi kasrah liyadhab, tetapi ketika terletak sesudah waw menjadi sukun ya, wal yarji'u. Ini berikutnya paling bawah ada dua baris dari bawah, wal yalbas ya, wal yalbas kullu qalibin thawban jamila. Ini wal yalbas terletak sesudah wawu, maka lam amr itu sukun, wal yalbas. Berikutnya ya, linaqra ya, linaqra itu fi'il lamul amr ya. Terus halaman berikutnya liyaktub ya, liyaktub. Kemudian lagi liyaktub ya, liyaktub. Kemudian liyaqra ya, liyaqra ha. Terus tadi ayatnya fal yanzuril insanu ila ta'ami, fal yanzur, lamnya yang sukun itu lamul amr dijauhi oleh huruf fa ya, maka dia sukun fal yanzur. Kemudian ya, wal yadhab ya, wal yadhab
Itu lamnya lamul amr. Dan terakhir paling bawah al yalhad. Ya. Jadi itu contoh-contoh penggunaan lamul amr dalam darat kemarin ya. Berikutnya, tamrin yang kedua ya, sanian. Ayin, tentukanlah lamal amri fi ma ya'ti, lamul amr pada kalimat berikut ini, waqbidha bisyakli, dan berilah harakat yang tepat padanya. Tentukan lamul amr pada dalam kalimat berikut ini dan berilah harakat yang tepat atau berilah syakal yang tepat pada lamul amr tersebut. Sebagai contoh yang pertama, liyadhhab, liyadhhab at-tullabul jududu ilal mudiri wal yarji'u ba'da muqabalatihi, wal yarji'u ba'da muqabalatihi. Ya, hendaknya para mahasiswa yang baru itu pergi menemui mudir, pergi pada mudir atau menemui mudir, dan hendaknya mereka kembali, wal yarji'u, hendaknya mereka kembali ba'da muqabalatihi, sesudah menghadap mudir. Muqabalah ya, menemui atau menghadap ya, mudir. Ini. Nah, di situ liyadhhab lamnya lamul amr, kemudian wal yarji'u lamnya lamul amr. Baik. Berikutnya dicoba salah satu. Lihatub at-tulabul ajwibata bil hibril azraqi awil aswadi awil aswadi ya. Mana lamul amr? Liyaktub ya, liyaktub ya, artinya hendaklah para pelajar menjawab bil hibri, dengan tinta, dengan pena, dengan tinta ya, pena dengan pena biru, pena yang biru atau yang biru dan atau yang hitam. Iya. Liyaktub at-tulabul ajwibata bil hibril azraqi wa awil aswadi. Hendaknya para siswa menulis jawaban-jawaban itu dengan pena biru atau hitam, atau dengan tinta biru atau hitam. Liyaktub itu lamnya amr, lamul amr. Berikutnya gantian. Inadhab ilal maktabati walinaqra wal ada wawu wal ab ilal maktabati wal naqra sukuka wal majallati jamak muannas ya, jamak muannas salam ya, wal majallati ya. Mana lamul amr? Inadhab dan wal-fa. Iya, artinya hendaknya kita pergi ke perpustakaan dan kita membaca barang dan majalah-majalah. Iya, linadhhab ilal maktabati, hendaknya kita pergi ke perpustakaan, wal naqra as-suhufa wal majallati, dan hendaknya kita membaca koran-koran dan majalah-majalah. Berikutnya, liyaqa kullu talibin ad-darsa wal yaktubhu ya. Mana lamul amr? Liyaqa dan wal yaktubhu. Iya, iya, wal liyaqra dan wal yaktubhu ya. Artinya hendaklah setiap pelajar membaca pelajaran ini dan menulisnya. Iya,
liyaqra kullu talibin hadzal darsa wal yaktubhu. Hendaknya setiap pelajar itu membaca pelajaran ini dan menulisnya. Berikutnya, liyusa'id tulabul qudama at-tulabal jadida. iya. Mana lamul amr? Liyusa'id. Iya. Artinya sa'ada yusa'idu, membantu. Nah, hendaknya murid-murid yang lama membantu kepada murid-murid yang baru. Iya. Li yusa'id at-tulabul qudama at-tulabal jududa. Hendaknya murid-murid yang lama, para pelajar yang lama membantu murid-murid atau para pelajar yang baru. Berikutnya, Yarqa kullu wahidin fi makanihi. ya. Mana? Amr yarqa. Liyabqa. Ya. Lamul amr liyabqa. Ya, artinya Hendaklah setiap seorang menetap pada tempatnya. iya. Liyabqa kullu wahidin fi makanihi. Liyabqa kullu wahidin fi makanihi. Hendaknya setiap orang itu tetap berada di tempatnya. Ya, yabqa, baqiya yabqa. Ya, asalnya mudhari'nya dengan alif pada huruf akhir. Nah, di sini jazmnya dengan menghilangkan huruf akhir menjadi liyabqa. Nanti akan dibahas berikutnya insyaallah ya. Ini, jadi hendaknya setiap orang tetap berada di tempatnya. Berikutnya yang ketujuh, Linajlis al-ana bil haqiqati thumma al-madhab ila al-masjid. ya. Nah, kita duduk di Betul. kebun sekarang, kemudian kita pergi ke masjid. Iya. Linajlis al-ana fil hadiqati summal, ya, ada summa ya, berarti lamnya disukun, lamul amr sukun, summal nadhab ilal masjid. Hendaknya kita duduk di kebun sekarang ini, kemudian hendaknya kita pergi ke masjid. Ini. Kemudian tentang tadi jazm ya, dengan sukun ya. Jadi jazmnya pada contoh-contoh tadi sebagaimana dulu pernah dipelajari juga, tanda jazm ya, untuk jazm ya, tanda jazm itu aslinya dengan sukun seperti pada contoh-contoh tadi ya, liyadhab, liyaktub ya, liyaqra, liyusa'id dan seterusnya ya. Jadi dia jazm dengan sukun ini. Kemudian yang perlu diperhatikan, tetap tanda jazm itu dengan sukun untuk yang memang tandanya sukun ya. Nah, kemudian pada tadi kali contoh-contoh tadi, ketika fi'il mudhari itu jazm dengan sukun, kemudian pada kata berikutnya itu juga sukun atau berawalan alif lam ya, yang sebagaimana dulu pernah dipelajari ya, alif lam, alifnya kan hamzah wasal tidak diucapkan. Jadi langsung masuk ke lam atau ke huruf setelahnya, ya, yaitu tom ya. Maka dalam mengucapkan, melafadzkan itu untuk menghindari bertemunya dua sukun. Sukun yang pertama sebagai tanda jazm pada fi'il mudhari, liyadhab, liyaktub. Kemudian sukun yang kedua pada lam, alif lam atau huruf setelahnya, at-tulabu misalnya, atau al-ana tadi ya, jadi lamnya sukun, linajlis al-ana, linajlis sinnya sukun, dan al-ana lamnya sukun ya, kan alifnya tidak diucapkan ya, ya berarti bertemu dua sukun ya. Nah, untuk menghindari bertemunya dua sukun dalam ucapan ya, dalam ucapan, maka sukun yang pertama
pada tanda jazm tadi itu dibaca dengan kasrah. Tapi ini dalam hal pengucapan ketika bertemu dua sukun ya. Adapun tanda jazmnya tetap dengan sukunnya. Jadi bukan kemudian berarti tanda jazmnya kasrah, bukan, tidak demikian. Ya, tanda jazm tetap sukun. Ya, hanya saja dalam pengucapan karena setelahnya itu sukun, maka sukun yang pertama tadi dibaca dengan kasrah untuk menghindari bertemunya dua sukun. Ya. Jadi dari contoh tadi misalkan linajli sil'ana, seperti itu ya, linajli sil'ana, liyat habitul labu, liyat tubitul labu, ya, dan seterusnya. Ya, ini itu kaidah sebagaimana dulu pernah dibahas ya, ketika bertemu dua huruf sukun. Ya. Kemudian juga satu hal lagi yang akan dibahas pada tambahan berikutnya, mungkin kita tambah sedikit ya, karena satu tambahan ini. Pada tambahan ketiga di sini adkhil lamal amri alal af'alil atiyati. Masukkan lamul amr pada fi'il berikut ini, wabudha bisyakwi, dan berilah padanya harokat yang tepat. Ya, jadi tepatkanlah harokat pada akhir fi'il tersebut ketika sudah dimasuki lamul amr. Nah, tadi disampaikan bahwasanya lamul amr itu menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, sekarang ingat, jazm ya, atau i'rab itu mempunyai tanda-tanda yang asli dan juga mempunyai tanda-tanda yang far'i. Jazm juga demikian, ada tanda asli dan juga ada tanda far'i. Dan juga nanti pada beberapa fi'il ketika jazm ya nanti akan bertemu dua sukun, maka itu tentu juga akan harus dihindari. Bagaimana supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun? Ini juga perlu diperhatikan. Ya, kita lihat satu persatu ya. Nanti sebelumnya perlu diingat untuk tanda asli jazm sukun ya. Tanda asli jazm itu dengan sukun. Adapun tanda far'anya apa? Ya, ini pada fi'il mu'tal akhir ataupun pada fi'il yang termasuk af'alul khamsah, fi'il yang 5. Itu tanda far'i jazm itu dengan menghilangkan huruf akhir. Ya, menghilangkan huruf akhir. Itu nanti ada contohnya pada tambahan ini ya. Kita lihat satu persatu. Yadkhulu menjadi liyadkhul ya, dengan sukun ya. Huruf akhirnya sukun, liyadkhul, tanda yang asli. Kemudian ke samping ya, yaqra'u wa yaktubu menjadi liyaqra' wal yaktub, liyaqra' wal yaktub. Hendaknya menulis, dia menulis, dan hendaknya dia membaca dan menulis ya. Liyaqra' wal yaktub. Ini tanda jazmnya dua-duanya dengan sukun. Kemudian ya'kulu menjadi liya'kul. Ya, liya'kul, tanda jazmnya sukun. Yarka'u wa yasjudu menjadi liyarka' wal yasjud ya. Liyarka' wal yasjud, hendaknya dia rukuk dan sujud. Ini tanda-tanda jazm sukun, tanda yang asli. Kemudian berikutnya di sini nanamu, kita tidur. Dimasuki lamul amr menjadi tanda jazmnya dengan tanda jazmnya ini asli ya, sukun, menjadi linana. Ya, aslinya hasil asalnya menjadi linanam. Ya, linanam, mimnya sukun ya. Nanamu itu dhammah, marfu dengan dhammah, kemudian jazm dengan sukun, linanam. Nah, kemudian dilihat ternyata di situ bertemu dua huruf yang sukun. Mimnya sukun, tanda jazm, kemudian sebelumnya alif juga sukun. Ya, nanam, linanam. Dia kan bertemu dua huruf sukun, alif yang sukun dan mim yang sukun. Nah, ini dihindari.
Bagaimana? Nah, kebetulan sukun yang pertama pada alif tadi. Alif termasuk huruf illah. Berarti dia bisa dihilangkan. Ya, jadi untuk menghindari bertemunya dua sukun, dua huruf yang sukun, maka alif yang pertama yang sukun itu dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga hasil akhirnya menjadi li na nam. Misalnya tanpa alif li na nam. Jadi bukan li na nam dibaca panjang dengan alif, tidak, tetapi alifnya dihilangkan kemudian dibaca pendek li na nam. Mimnya sukun tanda jazm, kemudian alifnya dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ini. Jadi pada fi'il yang ain kalimahnya huruf illah, ini ketika jazm maka huruf illah yang tengah itu pada ain kalimah dihilangkan. Ini juga dulu sudah pernah dipelajari ya. Ini. Jadi di sini tadi menjadi li na nam. Berikutnya najlisuhuna wa naqra'ul qur'ana. Menjadi li najlisuhuna wal naqra'. Nah ini wal naqra' al-qur'ana menjadi wal naqra'il qur'ana. Ya, apanya naqra' ya, wal naqra'. Jazm dengan sukun. Kemudian lafaz berikutnya sukun al-qur'ana, lamnya sukun, bertemu dua huruf yang sukun, tidak bisa dihilangkan kedua-duanya hurufnya. Wal naqra itu alif, alafuminkum itu hamzah ya, alafuminkum hamzah. Wal naqra huruf akhirnya hamzah sukun, tidak bisa dihilangkan. Kemudian al-qur'ana, lamnya juga sukun, tidak bisa dihilangkan hurufnya. Maka kalau tidak bisa dihilangkan, sukunnya yang diubah menjadi kasrah. Sukun yang pertama ya, yang diubah menjadi kasrah menjadi wal naqra'il qur'ana. Tetapi tetap dia tanda jazmnya adalah sukun wal naqra'. Hanya saja ketika diucapkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka sukun yang pertama di kasrah. Jadi bedakan ya antara tanda i'rab, tanda jazm dengan cara membaca atau cara mengucapkan ketika bertemu dua huruf yang sukun ini. Ya, ini. Berikutnya, yadhabuna. Ini marfu dengan tanda rafa'nya adalah nun. Yadhabuna, nun yang akhir itu sebagai tanda rafa'. Ini termasuk af'alul khamsah, fi'il yang 5. Yang tanda rafa'nya adalah nun dengan adanya huruf nun. Nah, ketika jazm tandanya apa? Menghilangkan nun, menghilangkan huruf nun yang akhir. Sehingga di sini ketika dimasuki lamul amr menjadi liyadhabu, menjadi liyadhabu. Ya, nun yang akhir dihilangkan. Itu tanda jazmnya. Hadfun nuni, menghilangkan huruf nun. Ya. Kemudian berikutnya yamshi, fi'il mu'tal akhir, fi'il yang huruf akhirnya huruf illah. Yamshi, tanda jazmnya untuk mu'tal akhir dengan apa? Tanda jazmnya itu menghilangkan huruf akhir. Ya, menghilangkan huruf akhir ya. Dalam contoh ini adalah menghilangkan ya yang akhir. Ya, sehingga jazmnya menjadi liyam shi, ya yang akhir dihilangkan, itu sebagai tanda jazmnya liyam shi. Ya, seperti contoh tadi pada soal nomor 6 ya, liyabqa, asalnya yabqa diakhiri alif, kemudian dijazmkan oleh lamul amr, tanda jazmnya dengan menghilangkan alif, menghilangkan huruf akhir. Seperti di sini yamshi menjadi liyamshi, menghilangkan huruf akhir, itu sebagai tanda jazmnya karena ini fi'il mu'tal akhir, fi'il yang huruf akhirnya illah.
huruf illah. Ini tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf akhir tersebut. Berikutnya, fana kulu, ada fa menjadi Falakul. fal, ya, fal nakul. Lamul amarnya sukun, fal nakul. Ya, hendaknya kita makan, maka hendaknya kita makan. Berikutnya, yakulu, ada huruf illah pada ain kalimah menjadi liyakul. Wawunya dihilangkan, huruf illah pada ain kalimah, wawu tersebut itu dihilangkan. Kenapa? Untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ya. Yakulu dijazmkan oleh lamul amr, asalnya menjadi liyakul. Wawunya sukun, kemudian lamnya sukun. Ya, bertemu dua huruf yang sukun. Ya, nah, kemudian sukun yang pertama pada huruf illah itu wawu, maka ini dihilangkan. Sehingga tersisa lamnya saja yang sukun. Sehingga menjadi liyakul. Ya, pendek, tanpa wawu. Wawunya dihilangkan. Liyakul. Ini. Seperti tadi, linanam, liyakul. Ya. Jadi dihilangkannya huruf illah itu karena bertemu dua huruf yang sukun. Ya, sebabnya ya, bukan karena jazm untuk fi'il yang ain kalimahnya illah, ain kalimahnya huruf illah. Ya, dihilangkannya alif, tadi linanam, dihilangkannya wawu pada liyakul, kemudian di bawahnya sekaligus yabi'u nanti menjadi liyabi'. Ya yang sebelum ain itu dihilangkan, ya liyabi' itu dihilangkannya alif, wawu atau ya tersebut pada ain kalimah itu karena bertemunya dua huruf yang sukun. Jadi bukan karena jazmnya, bukan. Ya, jadi perhatikan sebabnya apa dihilangkan. Ya. Kemudian yansa, fi'il yang sebelumnya tadi yansa, huruf akhirnya illah, huruf illah, tanda jazmnya menghilangkan huruf akhir menjadi liyansa. Ya, liyansa. Ini. Kemudian nad'u, huruf akhir illah menjadi linad'u. Linad'u, wawunya dihilangkan. Kemudian yashtari, dihilangkan ya yang akhir menjadi liyashtari. Ya, ini. Jadi kalau huruf illah di akhir, maka tanda jazmnya itu menghilangkan huruf illah yang akhir tersebut. Ini. Perhatikan huruf illah letaknya di mana. Itu nanti akan berbeda-beda keadaannya pada jazmnya ketika dia menjadi majzum ini. Baik. Kemudian satu tamrin yang keempat, hadi khamsata amsilatun li lamil amri fi jumalin mufidatin. Berikan, katakan 5 kalimat, 5 contoh untuk lamul amr dalam kalimat yang sempurna pada jumlah mufidah. Ya, nanti bisa dicoba ya untuk tamrin yang keempat. Ya, fi'al mudhari yang dimasuki lamul amr dibuat dalam kalimat-kalimat ini. Sampai ini ada yang ditanyakan? Jadi ini tentang lamul amr yang termasuk kata yang menjazmkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari sesudah lamul amr menjadi majzum. Dan ingat tadi tanda jazmnya asli dengan sukun, dan tanda jazm yang far'i tadi dengan menghilangkan huruf yang akhir. Ini dulu untuk pembahasan malam ini tentang lamul amr. Kalau mungkin untuk kekurangannya, ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.